Malam itu, aku kehilangan segalanya, harga diriku, pernikahanku, dan kepercayaanku pada cinta. Tapi dari puing-puing kehancuran itu, aku membangun kembali hidupku dengan satu tujuan, balas dendam. Namaku Winda. Aku adalah wanita berusia 35 tahun, seorang pemimpin perusahaan properti terkemuka di Jakarta. Dulu, aku hanya gadis desa yang bermimpi besar, dan kini segala sesuatu yang kupunya adalah hasil kerja kerasku, dari nol hingga puncak. Aku bangga dengan apa yang telah kucapai, rumah mewah di bilangan Menteng, mobil premium, dan jaringan relasi. Young Lewis. Namun, satu hal yang selalu menjadi fondasi kehidupanku adalah keluargaku, terutama suamiku, Tiar. Tiar adalah pria karismatik yang kukenal 10 tahun lalu. Saat itu, dia masih bekerja sebagai manajer junior di perusahaan lain. Kami bertemu dalam sebuah acara bisnis. Dia tampan, cerdas, dan terlihat sangat mencintaiku. Ketika kami menikah, aku merasa dunia ini sempurna. Aku mendukungnya untuk membangun karir lebih tinggi, bahkan membantunya masuk ke perusahaanku sebagai direktur operasional. Aku pikir, dengan semua yang kulakukan, aku memberinya alasan untuk setia padaku. Tapi malam ini, segalanya runtuh. Aku mengenakan gaun hitam elegan, rambutku disanggul rapi, dan sedikit polesan makeup di wajahku. Aku merasa cantik, percaya diri, dan siap merayakan ulang tahun pernikahan kami yang ke-10 di restoran mewah La Belle Époque. Restoran ini adalah salah satu favorit kami. Suasana romantis dengan lampu-lampu kristal yang gemerlap dan lilin-lilin di setiap meja membuat tempat ini terasa seperti mimpi. Namun, dari detik pertama aku duduk di sana, ada sesuatu yang aneh tentang sikap Tiar. Dia terlihat gelisah, sering melihat jam tangannya, dan jarang tersenyum. Aku mencoba tidak mempermasalahkannya. Mungkin dia hanya lelah karena pekerjaan, pikirku. Ada apa, sayang? Tanyaku lembut, mencoba menyentuh tangannya. Tapi dia menarik tangannya cepat, seperti takut disentuh. Hatiku langsung berdenyut cemas. Ada sesuatu yang salah. Sebelum aku bisa bertanya lebih lanjut, pintu restoran terbuka. Seorang wanita muda melangkah masuk. Rambutnya panjang bergelombang, tubuhnya ramping dibalut gaun merah menyala. Dia tampak begitu percaya diri, seolah-olah tempat ini miliknya. Matanya langsung tertuju pada meja kami, dan kemudian dia menuju ke arah kami. Jantungku mulai berdebar kencang. Wanita itu tersenyum tipis saat dia sampai di dekat meja kami. Maaf mengganggu, katanya dengan nada santai, seolah-olah dia sedang menyapa teman lama. Tiar, aku sudah lama menunggumu. Tiar langsung berdiri, wajahnya pucat. Sekar, apa yang kau lakukan di sini? Katanya dengan suara rendah, tapi cukup keras untuk kudengar. Sekar? Jadi namanya Sekar. Aku pernah mendengar nama itu sebelumnya. Dia mantan asisten Tiar, kan? Tapi kenapa dia di sini? Aku bosan menunggu. Kau bilang kita akan makan malam bersama malam ini, kata Sekar dengan nada manja, sama sekali tidak peduli bahwa aku ada di sana. Aku merasa darahku berhenti mengalir. Mataku bolak-balik antara Tiar dan Sekar, mencoba mencerna apa yang sedang terjadi. Apakah ini benar-benar nyata? Atau aku sedang bermimpi buruk? Winda, ini Sekar. Dia, mitra bisnisku, kata Tiar akhirnya, suaranya terdengar gugup. Mitra bisnis? Aku hampir tertawa sinis. Siapa yang akan percaya omong kosong itu? Mitra bisnis, ulangku pelan, mencoba menjaga suaraku tetap tenang meskipun hatiku hancur. Jadi, begini cara kalian bekerja sama. Dengar, Winda, aku bisa menjelaskan, kata Tiar cepat, matanya bergerak liar, mencoba menghindari tatapanku. Oh, tentu saja, aku ingin penjelasanmu, kataku, suaraku mulai meninggi tanpa bisa kucegah. Semua mata di restoran mulai tertuju pada kami. Aku tidak peduli lagi. Apa yang sebenarnya terjadi di sini, Tiar? Apa kau berpikir aku bodoh? Tiar tiba-tiba marah. Wajahnya memerah, dan tanpa peringatan, dia menamparku. Buk, semua rasanya berhenti. Pipiku terasa panas, dan air mata langsung menggenang di mataku. Aku tidak bisa mempercayainya. Suamiku baru saja menamparku di depan umum, di depan wanita lain. Kau selalu seperti ini, Winda, bentak Tiar. Selalu curiga, selalu ingin mengontrol semuanya. Restoran Suani senyap. Tamu-tamu yang tadinya makan dengan tenang kini menatap kami dengan campuran rasa iba dan kejutan. Beberapa orang bahkan merekam insiden ini dengan ponsel mereka. Aku menatap Tiar, hatiku hancur berkeping-keping. Selama ini aku mengorbankan banyak hal untuknya. Aku mendukung karir dan ambisinya, memberikan segala fasilitas yang dia butuhkan. Dan inilah balasannya. Baiklah, Tiar,
kataku akhirnya, berdiri perlahan. Suaraku dingin, penuh kebencian. Kalau ini yang kau inginkan, maka kau akan mendapatkannya. Aku meraih tas tangan mewahku, berbalik, dan meninggalkan restoran tanpa menoleh ke belakang. Di dalam mobil, aku menangis sejadi-jadinya. Malam ini, pernikahanku hancur. Harga diriku diinjak-injak. Dan aku tidak tahu bagaimana caranya memperbaiki semua ini, tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan Tiar lolos begitu saja. Mobilku meluncur di jalan tol yang sepi malam itu. Hanya suara deru mesin dan isak tangisku yang memenuhi kabin. Aku mencoba mengatur napas, tapi air mata terus mengalir tanpa henti. Pipiku masih terasa panas dari tamparan Tiar, dan hatiku rasanya seperti dilempar ke jurang tanpa dasar. Aku tidak tahu bagaimana bisa sampai di rumah. Semua terasa kabur. Ketika aku membuka pintu utama, rumah yang selalu menjadi tempat pelarianku sekarang terasa begitu asing. Setiap sudutnya dipenuhi kenangan tentang Tiar, tertawa bersama di ruang tamu, makan malam romantis di meja makan, bahkan percakapan ringan di dapur pagi-pagi sekali. Sekarang, semua itu terasa seperti ilusi yang telah runtuh. Aku langsung menuju kamar mandi untuk mencuci muka. Di cermin, aku melihat wajah sendiri yang tampak asing. Mata bengkak karena menangis, pipi merah dengan bekas tamparan yang mulai memudar, dan rambut yang kusut. Siapa wanita ini? Apakah benar-benar aku? Wanita yang dulu begitu kuat, penuh percaya diri, dan tak pernah menyerah pada apapun, tapi malam ini, aku merasa seperti orang lain. Seseorang yang lemah, tersiksa, dan dikhianati oleh orang yang paling kupercaya. Namun, ada sesuatu dalam diriku yang mulai bangkit. Sebuah emosi baru yang lebih tajam daripada kesedihan atau kemarahan. Aku menyebutnya harga diri, tidak, gumamku pada bayanganku sendiri di cermin. Tidak. Aku tidak akan membiarkan dia menghancurkanku. Aku keluar dari kamar mandi dan langsung menuju ruang kerjaku. Ini adalah tempat favoritku di rumah, di mana aku biasa bekerja hingga larut malam, merencanakan strategi bisnis, dan mencatat ide-ide besar. Malam ini, aku akan menggunakannya untuk sesuatu yang lebih penting. Balas dendam, ku buka laptop dan masuk ke akun bank pribadiku. Aku memeriksa semua kartu kredit yang atas namaku, kartu-kartu yang selama ini digunakan Tiar dengan seenaknya. Aku langsung memblokir semuanya. Tanpa akses ke uang, Tiar tidak akan bisa hidup mewah seperti yang selama ini dia nikmati. Lalu, aku memeriksa aplikasi properti online milik perusahaan. Rumah ini atas namaku, tapi Tiar memiliki akses penuh ke sini. Aku segera mengganti semua kode akses pintu elektronik dan membatalkan izin masuknya. Jika dia berani pulang, dia akan mendapati dirinya terkunci di luar. Langkah selanjutnya adalah pengacara. Aku menghubungi Bu Ratna, pengacara senior yang sudah bekerja sama denganku selama bertahun-tahun. Dia menjawab telepon dengan nada khawatir. Setelah melihat rekaman insiden di restoran tersebar di media sosial, aku menceritakan semuanya padanya, perselingkuhan Tiar, tamparan di depan umum, dan rencanaku untuk bercerai. Winda, ini langkah yang sangat tepat, katanya dengan nada tegas. Sekarang, kita harus mengumpulkan bukti-bukti kuat untuk memastikan hak-hakmu sepenuhnya dilindungi. Terutama soal aset perusahaan. Aset perusahaan. Pikiran itu membuatku sadar bahwa aku belum tahu seberapa parah kerusakan yang telah dilakukan Tiar. Selama ini, aku memberikan kepercayaan penuh padanya sebagai direktur operasional. Aku bahkan tidak pernah memeriksa laporan keuangannya secara detail. Apakah dia benar-benar menggunakan uang perusahaan untuk gaya hidupnya bersama Sekar? Pertanyaan itu membuatku gelisah. Aku memutuskan untuk menghubungi tim audit internal perusahaan esok paginya. Mereka harus segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap transaksi-transaksi mencurigakan. Setelah menyelesaikan semua itu, aku merebahkan diri di sofa ruang kerja. Jam dinding menunjukkan pukul 2 pagi, tapi aku tidak bisa tidur. Pikiranku, Dipenya hai ola rencana-rencana. Aku ingin mempermalukan Tiar seperti cara dia mempermalukanku. Aku ingin dunia tahu siapa dia sebenarnya, seorang suami pengkhianat, seorang direktur korup, dan seorang pecundang yang tidak pantas mendapatkan apapun dariku. Esok harinya, aku bangun dengan tekad bulat. Aku berpakaian formal, blazer hitam dengan rok selutut dan heels tinggi, dan langsung menuju kantor. Langkah pertamaku adalah memanggil rapat darurat dengan dewan direksi. Saat mereka berkumpul di ruang rapat, aku melihat beberapa dari mereka menatapku dengan iba. Pasti mereka juga sudah melihat rekaman insiden di restoran. Terima kasih sudah hadir, kataku membuka rapat, suaraku dingin dan tegas.
Ada beberapa hal serius yang harus kita bicarakan hari ini. Aku memulai presentasi dengan membeberkan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Tiar. Aku menunjukkan beberapa dokumen awal yang kudapat dari tim audit, termasuk transfer uang besar-besaran ke rekening pribadi Sekar. Beberapa anggota dewan menggeleng-geleng kepala, tampak marah dan kecewa. Ini bukan hanya masalah pribadiku, kataku saat suasana rapat mulai memanas. Ini adalah masalah perusahaan. Kita tidak bisa membiarkan perilaku seperti ini merusak reputasi kita. Dewan sepakat untuk segera menonaktifkan Tiar dari posisinya sebagai direktur operasional. Aku juga meminta mereka untuk membekukan semua aset perusahaan yang dikaitkan dengan nama Tiar sampai investigasi selesai. Setelah rapat usai, aku kembali ke ruang kerjaku. Aku merasa lega, tapi belum puas. Masih ada satu hal yang harus kulakukan, mempublikasikan rekaman video insiden di restoran ke media sosial. Aku membuka akun Instagramku, platform yang sering kugunakan untuk membagikan momen profesional dan pribadiku. Aku menulis sebuah narasi singkat. Ini adalah kisah tentang seorang suami yang menampar istrinya di depan umum karena istri tersebut berani mengungkap perselingkuhannya. Tiar Pratama, mantan direktur perusahaan kami, bukan hanya seorang suami pengkhianat, tetapi juga seorang manajer korup yang menggunakan uang perusahaan untuk mendanai hubungan gelapnya dengan wanita lain. Dunia bol tahu siapa dirimu sebenarnya. Aku melampirkan rekaman video insiden itu, lalu menekan tombol posting. Dalam hitungan detik, unggahanku langsung dibanjiri komentar. Ada yang mendukungku, ada yang mengutuk Tiar, dan tentu saja ada yang mencoba membela Tiar dengan mengatakan bahwa aku terlalu posesif. Tapi aku tidak peduli. Biarlah mereka bicara. Yang penting, dunia sekarang tahu kebenarannya. Beberapa jam kemudian, aku mendapat pesan dari Tiar. Dia memohon-mohon agar aku mencabut postinganku dan mengembalikan akses ke fasilitas-fasilitasku. Dia bahkan berjanji akan meninggalkan Sekar dan kembali padaku. Aku tertawa sinis membaca pesannya. Apakah dia benar-benar mengira aku akan luluh begitu saja? Setelah semua yang dia lakukan? Aku membalas pesannya dengan dingin. Terlambat, Tiar. Kau telah membuat pilihanmu. Sekarang, hiduplah dengan konsekuensinya. Malam itu, aku tidur dengan perasaan puas. Untuk pertama kalinya sejak insiden di restoran, aku merasa punya kendali penuh atas hidupku. Aku tidak akan membiarkan Tiar menghancurkanku lagi. Pagi itu, aku bangun dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ada kepuasan tersendiri melihat Tiar mulai panik dan kehilangan kendali atas hidupnya. Di sisi lain, ada rasa penasaran yang menggerogoti pikiranku. Apa sebenarnya hubungan antara Tiar dan Sekar? Apakah ini hanya soal nafsu sesaat, atau ada rencana lebih besar di balik semua ini? Aku memutuskan untuk menemui tim audit internal perusahaan lebih awal. Sejak kemarin, mereka sudah mulai menyelidiki transaksi-transaksi mencurigakan yang melibatkan Tiar. Aku ingin tahu sejauh mana kerusakan yang telah dia lakukan, bukan hanya pada pernikahan kami, tapi juga pada perusahaan yang kubangun dari nol. Saat aku tiba di kantor, ruang rapat utama sudah penuh dengan anggota tim audit. Mereka tampak serius, masing-masing duduk di depan laptop mereka dengan wajah tegang. Ketika aku masuk, mereka langsung berdiri, memberiku salam hormat. Bu Indah, kami sudah menemukan beberapa hal yang sangat mencurigakan, kata Pak Andi, kepala tim audit, sambil menyerahkan sebuah folder tebal padaku. Tapi saya harus memperingatkan Anda, ini bukan kabar baik. Aku membuka folder itu dan mulai membaca laporan-laporan yang ada di dalamnya. Semakin jauh aku membaca, semakin marah dan terkejut aku. Tiar tidak hanya menggunakan uang perusahaan untuk mendanai gaya hidup mewah. Sekar, dia juga menjual aset-aset penting perusahaan ke mitra bisnis nakal tanpa persetujuan dewan direksi. Lebih buruk lagi, dia berencana menjual saham milikku kepada salah satu pesaing utama perusahaan untuk melunasi utangnya kepada Sekar. Bagaimana ini bisa terjadi? Gumamku. Suaraku bergetar karena kemarahan. Kenapa tidak ada yang mengetahuinya? Lebih awal? Kami juga tidak tahu, Bu, jawab Pak Andi dengan nada bersalah. Dia sangat cerdik. Semua transaksi dilakukan secara diam-diam melalui perantara. Kami baru bisa menemukan polanya setelah Anda meminta investigasi mendalam. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ini adalah mimpi buruk. Tiar tidak hanya mengkhianati cintaku, tapi juga menghancurkan fondasi perusahaan yang kubangun selama bertahun-tahun. Aku merasa seperti sedang berada di tepi jurang. Siap untuk jatuh kapan saja, namun, ada satu hal yang membuatku semakin yakin bahwa aku tidak boleh menyerah. Aku harus menghentikan rencana Tiar sebelum dia benar-benar melaksanakannya.
Jika dia berhasil menjual saham perusahaan, maka reputasi dan masa depan perusahaan akan hancur. Baik, kataku akhirnya, menutup folder itu dengan tegas. Langkah pertama kita adalah membekukan semua transaksi yang melibatkan nama Tiar. Pastikan tidak ada uang keluar dari rekening perusahaan tanpa persetujuan langsung dariku. Kedua, hubungi semua mitra bisnis kita dan beritahu mereka tentang situasi ini. Kita tidak bisa membiarkan informasi salah tersebar lebih jauh. Tim audit mengangguk patuh. Mereka langsung mulai bekerja, sementara aku kembali ke ruang kerjaku untuk merencanakan langkah selanjutnya. Dalam hati, aku bertanya-tanya apakah Sekar benar-benar tahu apa yang sedang dilakukan Tiar. Apakah dia hanya korban manipulasi, atau dia juga terlibat dalam skema ini? Keingintahuanku semakin kuat. Aku memutuskan untuk mencari tahu sendiri tentang Sekar. Aku membuka browser di laptopku dan mulai mencari informasi tentangnya. Setelah beberapa menit browsing, aku menemukan profil media sosialnya. Akun Instagramnya dipenuhi foto-foto glamor, liburan ke luar negeri, mobil sport, tas-tas desainer mahal. Semua itu pasti didanai oleh Tiar, namun, ada satu postingan yang menarik perhatianku. Foto itu diambil beberapa bulan lalu, menunjukkan Sekar berpose di depan logo sebuah perusahaan investasi. Captionnya berbunyi, "Terima kasih atas kesempatan ini. Masa depan cerah menanti." Perusahaan investasi? Aku mengernyitkan dahi. Kenapa Sekar berhubungan dengan perusahaan investasi? Aku langsung mencari informasi lebih lanjut tentang perusahaan ITU. Setelah beberapa saat, aku menemukan sesuatu yang mengejutkan. Perusahaan investasi tersebut dimiliki oleh salah satu mitra bisnis nakal yang disebutkan dalam laporan audit. Tiar telah memindahkan sejumlah besar uang perusahaan ke rekening perusahaan investasi itu. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini adalah konspirasi besar. Tiar dan Sekar bekerja sama untuk menguras uang perusahaan demi keuntungan pribadi mereka. Aku merasa seperti disambar petir. Betapa bodohnya aku selama ini, percaya bahwa Tiar adalah suami setia yang hanya butuh dukungan karir. Ternyata, dia adalah monster yang tidak ragu-ragu menghancurkan segalanya demi nafsu dan ambisinya. Namun, di tengah kemarahanku, aku menyadari bahwa aku punya senjata rahasia, Sekar. Jika aku bisa membuat Sekar berbalik melawan Tiar, maka aku bisa mendapatkan bukti kuat untuk menghancurkan mereka berdua. Aku memutuskan untuk menghubungi Sekar secara langsung. Aku mengiriminya pesan singkat melalui Instagram. "Halo, Sekar. Kita perlu bicara. Ada sesuatu yang penting yang harus kamu ketahui tentang Tiar." Beberapa detik kemudian, dia membalas, "Siapa ini?" "Winda Prameswari. Istri Tiar." Jawabannya datang lebih lambat kali ini. "Apa yang kamu inginkan dariku?" "Aku tahu segalanya tentangmu dan Tiar. Tentang uang perusahaan, tentang rencana menjual sahamku, semuanya. Aku bisa membantu kamu keluar dari masalah ini jika kamu mau bekerja sama denganku." Setelah beberapa menit menegangkan, dia akhirnya membalas, "Di mana kita bisa bertemu?" Aku tersenyum tipis. Rencanaku mulai berjalan. Kami bertemu di sebuah kafe kecil di daerah Kemang, jauh dari keramaian. Sekar datang dengan penampilan yang biasa glamor, tapi matahari pagi membuatnya terlihat lebih lelah daripada biasanya. Dia duduk di hadapanku dengan ekspresi waspada. "Apa yang kamu inginkan dariku?" tanyanya langsung, suaranya dingin. "Aku ingin tahu kebenaran," kataku tegas. "Apa sebenarnya rencanamu dengan Tiar? Dan apa hubunganmu dengan perusahaan investasi itu?" Sekar tertawa sinis. "Kamu pikir aku akan memberitahumu begitu saja? Aku pikir kamu tidak punya pilihan. Pelasku, Tiar sudah kehilangan segalanya. Dia tidak bisa lagi mendanai gaya hidupmu. Apa kamu benar-benar mau tetap bersamanya meski dia sudah tidak punya apa-apa?" Sekar terdiam. Matanya berkilat marah, tapi aku bisa melihat keraguan di dalamnya. "Dia tahu aku benar baiklah," katanya akhirnya, suaranya lebih pelan. "Aku akan memberitahumu apa yang aku tahu. Tapi aku butuh jaminan bahwa aku tidak akan terseret dalam masalah ini." Aku mengangguk. "Kamu punya kata-kataku. Sekarang, ceritakan semuanya." Selama 1 jam ke depan, Sekar bercerita tentang bagaimana Tiar merekrutnya sebagai mantan asisten untuk membantu menjalankan skema penyalahgunaan dana perusahaan. Dia juga mengungkapkan bahwa Tiar berjanji akan meninggalkanku dan menikahinya begitu dia berhasil menjual saham perusahaanku. Namun, belakangan ini, Tiar mulai menunjukkan tanda-tanda ragu. Dia bahkan mulai menahan uang yang seharusnya digunakan untuk mendanai gaya hidup Sekar. "Dia memanfaatkanmu," kataku pelan, melihat kilatan kemarahan di mata Sekar. "Dan sekarang,
Dia akan mencoba melemparkan semua kesalahan padamu. Sekar tampak terguncang. Untuk pertama kalinya, aku melihat keretakan dalam sikapnya yang biasanya percaya diri. Dia mengeluarkan file dokumen dari tasnya dan menyerahkannya padaku. Inilah semua bukti yang kamu butuhkan, katanya. Transaksi, email, semuanya. Aku tidak peduli apa yang terjadi pada Tiar. Aku hanya ingin keluar dari ini dengan selamat. Aku mengambil dokumen itu dengan tangan gemetar. Akhirnya, aku punya senjata untuk menghancurkan Tiar sepenuhnya. Terima kasih, kataku. Kamu sudah membuat pilihan yang tepat. Setelah Sekar pergi, aku duduk di kafe itu sendirian, memandangi dokumen-dokumen di tanganku. Hatiku masih terasa kosong, tapi ada satu hal yang pasti, permainan belum berakhir. Dan aku akan memastikan bahwa Tiar membayar lunas atas semua yang telah dia lakukan. Setelah pertemuanku dengan Sekar, aku merasa seperti memiliki bom waktu di tangan. Dokumen-dokumen yang diberikannya padaku adalah senjata pamungkas untuk menghancurkan Tiar dan rencana busuknya. Namun, aku tidak bisa langsung bertindak gegabah. Aku harus memastikan setiap langkahku terencana dengan sempurna. Ini bukan hanya tentang balas dendam pribadi, ini juga tentang melindungi perusahaan yang telah kubangun selama bertahun-tahun. Aku pulang ke rumah dan langsung menuju ruang kerjaku. Di sana, aku mulai memilah-milah dokumen yang diberikan Sekar. Ada transaksi ilegal, email-email rahasia antara Tiar dan mitra bisnis nakal, bahkan ada rekaman percakapan telepon yang membahas rencana penjualan saham perusahaan. Semua ini adalah bukti kuat bahwa Tiar telah melakukan pengkhianatan tidak hanya pada pernikahan kami, tapi juga pada perusahaan. Namun, satu hal yang membuatku geram adalah cara Tiar mencoba menutupi jejaknya. Dia begitu licik, menggunakan perantara dan perusahaan investasi untuk menyembunyikan uang hasil pencurian. Dia pikir dia bisa lolos dari semua ini? Tidak semudah itu. Aku memutuskan untuk mengadakan rapat darurat kedua dengan Dewan Direksi keesokan harinya. Kali ini, aku membawa semua dokumen yang kudapat dari Sekar. Saat mereka berkumpul di ruang rapat, aku bisa melihat ekspresi terkejut di wajah mereka saat aku mulai memaparkan fakta-fakta baru. Ini bukan hanya soal perselingkuhan atau penyalahgunaan wewenang, kataku tegas, menunjukkan dokumen-dokumen di depan mereka. Tiar telah menjual aset-aset penting perusahaan tanpa persetujuan kita. Dia bahkan berencana menjual saham milikku kepada pesaing utama kita untuk melunasi utangnya kepada Sekar. Beberapa anggota dewan tampak marah, sementara yang lain terlihat cemas. Salah satu direktur senior, Pak Budi, angkat bicara, Bu Winda, ini sangat serius. Jika informasi ini sampai keluar, reputasi perusahaan kita akan hancur. Saya tahu, jawabku tenang. Itulah kenapa kita harus segera bertindak. Langkah pertama adalah menonaktifkan Tiar sepenuhnya dari posisinya sebagai direktur operasional. Kedua, kita harus melaporkan kasus ini ke otoritas hukum agar dia tidak bisa lagi melakukan apapun yang merugikan perusahaan. Dewan Sepakat Dengan Rencanaku. Mereka memberikan kuasa penuh padaku untuk mengambil alih kendali penuh atas perusahaan sementara investigasi berlangsung. Aku juga meminta mereka untuk segera menghubungi mitra bisnis utama perusahaan untuk menjelaskan situasi ini. Kami tidak bisa membiarkan informasi salah tersebar lebih jauh. Setelah rapat usai, aku kembali ke ruang kerjaku. Aku merasa lega karena sekarang aku memiliki dukungan penuh dari Dewan Direksi. Namun, pekerjaanku belum selesai. Aku masih harus menghadapi Tiar secara langsung. Aku memutuskan untuk mengundang Tiar ke kantor esok paginya. Aku ingin melihat reaksinya ketika ia menyadari bahwa aku sudah mengetahui segalanya. Ketika dia akhirnya muncul di ruang kerjaku, dia tampak gugup. Matanya bolak-balik, mencoba mencari tanda-tanda bahaya. Kenapa kau memanggilku kemari? Tanyanya, suaranya terdengar defensif. Aku ingin bertanya sesuatu padamu, kataku dingin, menatap matanya lurus-lurus. Seberapa jauh kau pikir kau bisa melarikan diri dari semua ini? Dia terdiam sejenak, lalu tertawa gugup. Apa maksudmu? Maksudku, ini. Aku melemparkan dokumen-dokumen yang diberikan Sekar padaku ke mejanya. Dia langsung membacanya, dan wajahnya berubah pucat. Kau? Bagaimana kau bisa mendapatkan ini? Tanyanya, suaranya bergetar. Itu tidak penting, kataku tajam. Yang penting adalah, aku sekarang tahu segalanya. Tentang uang perusahaan yang kau curi, tentang rencanamu menjual sahamku, tentang hubunganmu dengan Sekar. Semuanya. Tiar tampak panik. Dia mencoba memutarbalikkan fakta, seperti biasa. Winda, ini semua salah paham. Aku hanya mencoba menyelamatkan perusahaan. Kita sedang dalam masalah keuangan.
Masalah keuangan, ulangku sinis. Atau kau hanya mencoba memperkaya dirimu sendiri dan pelakormu? Dia tidak bisa menjawab. Dia hanya duduk di sana, terdiam, dengan wajah penuh rasa bersalah. Aku merasa puas melihatnya akhirnya kehilangan kepercayaan dirinya. Kau sudah kehilangan segalanya, Tiar, kataku pelan. Posisimu di perusahaan, akses ke fasilitas, bahkan rumah kita. Kau tidak punya hak lagi atas apapun yang kuberikan. Padamu. Tiar mencoba memohon-mohon. Winda, tolong. Aku bisa memperbaiki semuanya. Aku akan meninggalkan Sekar, aku janji. Aku tertawa sinis. Terlambat, Tiar. Kau sudah membuat pilihanmu. Sekarang, hiduplah dengan konsekuensinya. Setelah itu, aku memintanya untuk meninggalkan kantor. Dia keluar dengan kepala tertunduk, tampak seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Aku tahu, ini adalah awal dari kehancurannya, namun, balas dendamku tidak berhenti di situ. Aku memutuskan untuk mempublikasikan semua dokumen yang kudapat ke media. Aku tahu ini adalah langkah besar, tapi aku ingin dunia tahu siapa Tiar sebenarnya. Aku ingin orang-orang melihat wajah aslinya, bukan sebagai pria karismatik yang dulu kukagumi, tapi sebagai pecundang yang tidak ragu-ragu menghancurkan segalanya demi nafsu dan ambisi. Aku menghubungi beberapa wartawan terpercaya dan memberikan mereka dokumen-dokumen tersebut. Dalam hitungan jam, berita tentang skandal korupsi Tiar menjadi viral. Media sosial dipenuhi oleh komentar-komentar yang mengutuknya. Reputasinya hancur total. Dia tidak hanya kehilangan posisinya di perusahaan, tapi juga menjadi bahan hinaan di kalangan sosial. Di tengah semua itu, aku mendapat kabar dari Sekar. Dia mengirimiku pesan singkat, aku sudah pergi dari Jakarta. Terima kasih atas kesempatannya. Aku tersenyum tipis membaca pesan itu. Sepertinya Sekar akhirnya sadar bahwa dia hanya dimanfaatkan oleh Tiar. Dia memilih untuk meninggalkan segalanya dan memulai hidup baru. Bagiku, itu adalah akhir yang pantas untuknya. Namun, meskipun aku merasa puas dengan semua yang telah kulakukan, ada satu hal yang masih mengganggu pikiranku. Aku belum sepenuhnya sembuh dari trauma pengkhianatan Tiar. Malam-malamku masih dipenuhi mimpi buruk tentang insiden di restoran. Pipiku masih terasa panas setiap kali aku mengingat tamparan itu. Aku tahu, butuh waktu untuk benar-benar pulih dari semua ini, namun, satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan Tiar menghancurkanku. Lagi, aku akan bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Hari-hari setelah skandal Tiar meledak di media adalah perpaduan antara kepuasan dan kehampaan. Di satu sisi, aku merasa lega melihat Tiar jatuh dari singgasana yang selama ini dia duduki dengan sombongnya. Di sisi lain, ada rasa kosong yang sulit kujelaskan. Aku telah membalas dendam, tapi itu tidak serta-merta menyembuhkan luka dalam hatiku. Pengkhianatan yang dilakukan Tiar bukan hanya tentang uang atau perselingkuhan, itu lebih dalam. Dia menghancurkan fondasi kepercayaanku pada cinta, pernikahan, bahkan diriku sendiri. Aku mulai menyadari bahwa meskipun aku telah menang di medan pertempuran, aku masih harus berjuang untuk merebut kembali diriku yang sebenarnya. Aku tidak mau terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Aku ingin bangkit, menciptakan hidup baru yang lebih bermakna, namun, Tiar tidak akan menyerah begitu saja. Aku tahu itu. Pria seperti dia selalu mencoba memutarbalikkan situasi demi keuntungannya sendiri. Beberapa hari setelah publikasi dokumen-dokumen korupsi, aku mendapat kabar bahwa dia sedang mencoba menyebarkan rumor tentangku. Dia mengatakan kepada teman-teman dan kolega kami bahwa aku adalah istri yang egois, posesif, dan materialistis. Dia bahkan berani mengklaim bahwa pengkhianatannya adalah hasil dari tekanan emosional yang aku berikan padanya selama bertahun-tahun. Aku tertawa sinis saat mendengar rumor itu. Betapa dungunya dia berpikir bahwa orang-orang akan percaya omong kosong semacam itu. Namun, aku tahu aku tidak bisa hanya diam. Jika aku membiarkannya, dia mungkin berhasil merusak reputasiku di mata beberapa orang yang belum sepenuhnya tahu kebenaran. Aku memutuskan untuk melawan balik dengan cara yang lebih cerdas. Aku mengadakan konferensi pers kecil di kantor pusat perusahaan. Di hadapan para wartawan dan kolega bisnis, aku menjelaskan kronologi lengkap insiden itu. Dari awal hubungan Tiar dan Sekar hingga rencana busuk mereka untuk menjual saham perusahaan demi melunasi utang pribadi. Aku juga menunjukkan semua bukti yang telah kudapatkan, termasuk transaksi ilegal, email-email rahasia, dan rekaman percakapan telepon. Saya tidak berusaha membela diri, kataku tegas. Suaraku tenang tapi penuh keyakinan. Fakta-fakta ini berbicara untuk diri mereka sendiri. Tiar Pratama bukan hanya mantan suamiku. Dia adalah penipu, pencuri,
dan pengkhianat yang telah merusak banyak hal dalam hidupku dan reputasi perusahaan yang saya bangun dari nol. Konferensi pers itu menjadi viral. Media sosial dipenuhi oleh dukungan untukku. Teman-teman dekatku, bahkan beberapa kolega bisnis yang dulu ragu, mulai memberikan dukungan moral. Mereka mengirimiku pesan-pesan yang menguatkan, mengatakan bahwa aku tidak pantas diperlakukan seperti itu. Aku merasa diselimuti oleh gelombang kehangatan yang sudah lama tak kurasakan. Namun, meskipun ada banyak dukungan, ada satu hal yang membuatku tersadar, aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang Tiar. Meskipun dia sudah hancur, aku tidak boleh membiarkan namanya tetap menjadi bagian dari hidupku. Aku harus melangkah maju, fokus pada diriku sendiri. Aku mulai mengambil langkah-langkah kecil untuk memulihkan diri. Aku mulai kembali ke hobi-hobi yang dulu sempat kulupakan karena kesibukan pekerjaan dan pernikahan. Setiap pagi, aku berolahraga di taman dekat rumah, menikmati udara segar dan kebebasan yang sudah lama tak kurasakan. Aku juga mulai belajar melukis lagi, sesuatu yang dulu sangat kucintai sebelum hidupku dipenuhi oleh rapat-rapat dan angka-angka di perusahaan. Selain itu, aku mulai membuka usaha kecil-kecilan di bidang fashion. Ini adalah mimpi lamaku yang selama ini tertunda karena fokus pada karir properti. Aku mendesain koleksi pakaian kasual yang elegan, sesuatu yang mencerminkan siapa diriku yang sebenarnya, wanita kuat, mandiri, dan penuh gaya. Aku bekerja sama dengan beberapa desainer lokal dan memasarkan produkku secara online. Hasilnya, lebih baik daripada yang kuharapkan. Banyak orang menyukai koleksiku, dan aku merasa seperti menemukan gairah baru dalam hidupku. Di tengah semua itu, aku juga mulai merenung tentang apa yang sebenarnya aku inginkan dalam hidup. Selama bertahun-tahun, aku hidup dalam bayangan ekspektasi keluarga, masyarakat, bahkan diriku sendiri. Aku selalu berusaha menjadi wanita sempurna, istri yang baik, pemimpin perusahaan yang tangguh, dan sosialita yang dihormati. Tapi sekarang, aku sadar bahwa kesempurnaan itu adalah ilusi. Yang penting adalah menjadi diriku sendiri, apapun itu. Satu malam, aku duduk di balkon rumahku, menikmati secangkir teh hangat. Langit malam dipenuhi bintang-bintang yang berkilauan, seolah-olah memberiku isyarat bahwa hidup ini masih penuh dengan kemungkinan. Aku merasa damai untuk pertama kalinya sejak insiden di restoran. Trauma itu masih ada, tapi aku mulai belajar untuk menerimanya sebagai bagian dari perjalanan hidupku. Namun, ada satu hal yang masih mengganggu pikiranku. Apakah aku akan bisa benar-benar melupakan Tiar? Apakah aku akan bisa membuka hatiku untuk orang lain di masa depan? Pertanyaan itu belum terjawab. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak akan membiarkan masa laluku menghalangi langkahku ke depan. Aku adalah Winda Prameswari, wanita yang telah bangkit dari kehancuran dan menemukan kekuatan baru dalam diriku. Aku tidak akan kembali ke kegelapan itu lagi. 6 bulan penuh perjuangan, air mata, kebencian, dan akhirnya, kedamaian. Aku tidak lagi menjadi wanita yang terjebak dalam bayang-bayang Tiar. Aku telah menemukan diriku kembali, lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih berani dari sebelumnya. Hari ini adalah sidang perceraian terakhir kami. Aku duduk di ruang sidang pengadilan, mengenakan blazer hitam dengan detail sutra emas di kerahnya. Gaun yang sederhana namun elegan, mencerminkan siapa aku sekarang, seorang wanita yang telah melalui badai dan keluar sebagai pemenang. Di sisi lain ruangan, Tiar tampak seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Rambutnya tak lagi tersisir rapi, pakaiannya terlihat murahan, dan matanya kosong, seperti orang yang telah kehilangan segalanya. Pengacaraku, Bu Ratna, memberiku senyum singkat. Saat hakim memasuki ruangan, suara palu yang diketuk 3 kali membuat semua orang terdiam. Sidang dimulai, dan aku mendengarkan dengan tenang saat hakim membacakan putusan final. Setelah mempertimbangkan semua bukti dan fakta hukum, pengadilan memutuskan bahwa perkawinan antara Winda Prameswari dan Tiar Pratama resmi batal demi hukum. Kata hakim dengan nada tegas. Semua aset yang terdaftar atas nama Winda Prameswari tetap menjadi miliknya sepenuhnya. Tiar Pratama tidak memiliki hak apapun atas aset-aset tersebut. Tiar langsung protes, suaranya bergetar karena marah. Ini tidak adil. Dia menggunakan uang itu untuk membiayai gaya hidupnya. Aku hanya tersenyum tipis, tidak merasa perlu menjawab. Hakim menatapnya dingin. Tuan Pratama, Anda telah melakukan pelanggaran serius terhadap hukum bisnis dan etika profesional. Kehadiran Anda di pengadilan ini saja sudah merupakan kemurahan hati. Jika Anda melanjutkan sikap tidak kooperatif, saya tidak segan-segan untuk memperpanjang hukuman Anda. Tiar langsung terdiam, wajahnya pucat pasi.
Ia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Setelah sidang usai, ia keluar dari ruangan dengan langkah gontai, didampingi oleh pengacaranya yang tampak sama canggungnya. Aku tidak peduli lagi. Hari ini, aku menang. Bukan hanya secara hukum, tapi juga secara emosional. Setelah meninggalkan pengadilan, aku langsung menuju rumah baruku. Ya, rumah baru. Setelah perceraian resmi, aku memutuskan untuk menjual rumah mewah di Menteng, rumah yang dipenuhi kenangan tentang Tiar. Aku membeli villa kecil di daerah Puncak, tempat yang damai jauh dari hiruk-pikuk Jakarta. Di sini, aku bisa menikmati ketenangan tanpa ada bayang-bayang masa lalu yang mengganggu. Namun, hari ini bukan hanya tentang kemenangan pribadiku. Ini juga tentang sesuatu yang lebih besar, misiku untuk membantu wanita lain yang pernah mengalami nasib serupa. Selama beberapa bulan terakhir, aku mulai bekerja sama dengan beberapa organisasi yang fokus pada isu kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, dan dukungan bagi korban perselingkuhan. Aku menyadari bahwa aku bukan satu-satunya wanita yang pernah dikhianati oleh orang yang dicintainya. Ada banyak wanita di luar sana yang masih terjebak dalam hubungan yang menyakitkan, tanpa tahu bagaimana cara melangkah keluar. Maka, aku mendirikan yayasan bernama Kuat Bersama. Yayasan ini bertujuan untuk memberikan dukungan hukum, psikologis, dan finansial bagi wanita-wanita yang menjadi korban KDRT atau pengkhianatan dalam pernikahan. Aku juga mengadakan seminar dan lokakarya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mendukung korban KDRT. Aku ingat salah satu peserta seminar pertama kami, seorang wanita muda bernama Siska. Matanya memerah saat ia menceritakan bagaimana suaminya selalu mengontrol hidupnya, bahkan sampai memukulinya jika ia berani berbicara. Saat ia melihatku berdiri di podium, ia berkata, "Bu Indah, cerita Anda memberi saya keberanian. Saya pikir saya harus diam dan menerima semuanya. Tapi sekarang, saya tahu saya pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik." Mendengar kata-kata itu membuat air mataku mengalir. Aku tidak pernah berpikir bahwa pengalaman burukku bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Namun, inilah tujuan hidup baruku. Membantu mereka yang membutuhkan kekuatan untuk bangkit kembali. Beberapa minggu setelah pendirian yayasan, aku menerima sebuah surat dari Sekar. Aku membukanya dengan hati-hati, penasaran dengan apa yang ingin dia katakan. "Bu Indah, saya harap surat ini menemukan Anda dalam keadaan baik. Saya menulis ini untuk meminta maaf atas semua yang telah saya lakukan. Saya tahu permintaan maaf saya tidak akan mengubah apapun, tapi saya ingin Anda tahu bahwa saya benar-benar menyesal. Saya tidak pernah berpikir bahwa hubungan saya dengan Tiar akan berakhir seperti ini. Sekarang, saya tinggal di Bali, mencoba membangun hidup baru. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk keluar dari situasi itu. Semoga Anda selalu bahagia dan sukses, Sekar." Aku membaca surat itu berulang kali, lalu tersenyum tipis. Meskipun Sekar adalah bagian dari skandal yang menghancurkanku, aku tidak bisa membencinya. Dia hanyalah korban dari manipulasi Tiar, sama seperti aku. Dan sekarang, dia juga sedang berusaha memperbaiki hidupnya. Aku memutuskan untuk membalas suratnya. "Sekar, terima kasih telah menulis surat ini. Saya menghargai kejujuran dan penyesalan Anda. Kita semua pernah membuat kesalahan, tapi yang penting adalah bagaimana kita belajar darinya. Saya berharap Anda menemukan kedamaian dan kebahagiaan di Bali. Semoga Tuhan selalu melindungi Anda, Winda." Setelah itu, aku merasa lega. Semua masalah yang pernah menghantuiku, Tiar, Sekar, bahkan trauma pengkhianatan, akhirnya mulai memudar. Aku tidak lagi merasa seperti korban. Aku adalah pemenang. Satu malam, aku duduk di teras villa baruku, menatap langit malam yang dipenuhi bintang-bintang. Udara pegunungan terasa sejuk, dan angin lembut menyapu wajahku. Aku merasa damai, seperti belum pernah sebelumnya. Trauma itu masih ada, tapi aku sudah belajar untuk menerimanya sebagai bagian dari perjalanan hidupku. Aku meraih secangkir teh hangat yang kubuat sendiri, lalu tersenyum kecil. Hidup ini memang penuh liku-liku, tapi itulah yang membuatnya indah. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Mungkin aku akan jatuh cinta lagi, mungkin tidak. Tapi yang pasti, aku sudah siap untuk menghadapi apapun yang datang. Aku adalah Winda Prameswari. Wanita yang pernah dihancurkan, tapi bangkit kembali dengan kepala tegak. Aku tidak lagi takut pada masa lalu, karena aku tahu aku bisa menghadapi masa depan dengan kekuatan baruku.